Saya lupa hari, saya ingat selalu jabatan buruk dari orang. Kalau jabatan baik udah susah ditemuin. Yang kita bisa temukan hari ini adalah, yang bisa kita ingat selalu adalah jabatan buruk. Dan memang sejarah mengajarkan lebih baik mengingat yang buruk daripada yang baik. Karena yang buruk itu yang mesti jadi pelajaran bagi mereka di depan itu. Ya. Oke, itu untuk kepentingan bangsa. Tapi kalau untuk kepentingan perorangan, kita akan mengenang orang itu dari sisi kebaikannya. Ya, kalau dari kepentingan ini. Betul. Kalau orang kita ingat yang baik, tapi politik harus kita ingat bagian busuk, bagian buruk. Ya. Karena sejarah yang bagus bukan sejarah yang menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Justru itu maksudnya sejarah. Nggak ada yang mengajarkan nama ikan, nggak ada ya? Nama ikan itu sejarawan istana hafal semua nama ikan. Nah, oke. Soal Rektor UI sementara belum case close ya, tapi kita hentikan dulu sementara. Kita lihat proses berikutnya, apakah Rektor UI akan memenuhi tuntutan publik agar dia mengundurkan diri sebagai rektor. Nah, ini soal jabatan juga yang lain, ini berkaitan dengan seputar istana, yakni KSP. Ini lagi rame pemberitaan di media. Seperti dilansir oleh ICW, Indonesian Corruption Watch, itu diduga bahwa KSP Muldoko itu kalau nyebutnya itu ada moral hazard ya, terlibat dalam bisnis ivermectin ini, soal obat cacing yang dianggap bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengobatan COVID. Nah, disebut-sebut kemarin kan ada satu perusahaan namanya PT Hansen ya, yang sudah minta maaf karena dia mengakui bahwa dia sengaja menggoreng ivermectin sehingga itu bisa jadi obat resmi, tapi kemudian ternyata dicegah oleh BP POM. Nah, yang menarik berdasarkan laporan ICW itu ada dugaan ini ada keterlibatan Muldoko. Bahkan ternyata salah satu direksi dari Hansen itu anaknya politisi PDIP Ripka Ciptaning. Nah, ini saya kira kita tidak mau masuk benar atau salah, karena Pak Muldoko itu rencananya akan menuntut secara hukum ICW, katanya sih begitu, kita nggak tahu prosesnya. Tapi kita semakin menunjukkan pada kita bahwa di tengah situasi pandemi ini ada-ada aja banyak sekali orang yang mencoba memanfaatkan posisinya untuk kepentingan bisnis atau kepentingan ekonomi semata. Ya, itu tema bagus hari ini soal kan moral hazard itu harus kita intip perlahan-lahan dan kita bedakan dengan sifat dari institusi yang melakukan moral hazard itu. Tentu Pak Muldoko ada di situ karena punya kekuasaan. Jadi isu apapun Pak Muldoko ada di situ karena dia adalah KSP itu. Sekarang kita mau bedakan misalnya siapa yang lebih mampu membuat mumpungisme itu, moral hazard. KSP atau ICW? Itu tentu KSP kan. Karena dia punya power di situ. Jadi publik apapun akan membela ICW, masih akan menganggap ICW informasinya bisa diandalkan karena ICW tidak menggunakan moral hazard. Kalau kekuasaan pasti pakai moral hazard, itu udah semacam rumus. Jadi memang nama Pak Muldoko kan dalam 1 tahun ini ya terus ada di ingatan orang sebagai seorang yang punya ambisi lalu mengkudeta Partai Demokrat. Jadi teori ambisi itu masih hidup terus akhirnya tuh, karena belum ada klarifikasi secara hukum maupun secara etis. Jadi kalau Pak Muldoko lakukan hal yang dituduhkan atau disangkakan atau didugakan oleh ICW, orang hubungkan lagi dengan kalau begitu Pak Muldoko juga lagi kumpul kekuatan kapital untuk lakukan apa aja yang boleh kita sebut kudeta inilah, kudeta itulah. Jadi tepat sekali bahwa dalam keadaan COVID semacam sekarang, orang mengambil kesempatan dari lalu lintas informasi, di dalamnya pasti ada celah untuk ambil keuntungan dari lalu lintas informasi. Dan kata lain, kekacauan selalu menimbulkan manfaat bagi mereka yang ingin memanfaatkan moral hazard. Itu kira-kira dalilnya.